pagi, selamat datang di ibadah online kita hari ini. Kepada saudara sekalian yang hari ini baru pertama kali mengikuti ibadah online kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Kami sangat berbahagia, sangat diberkati Anda boleh bergabung bersama kami beribadah hari ini. Kami harap ke depannya Anda terus dapat bergabung untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Saudara sekalian terkasih di dalam Kristus, apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kasih Kristus senantiasa beserta kita. Sebelum kita memulai kebaktian kita hari ini, mari kita sama-sama teliti hati, pikiran, dan diri kita masing-masing. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan bersyukur dan bersukaria. Dan mari kita mulai ibadah kita pagi ini dengan berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas kasih karuniamu yang kau berikan pada kami hari demi hari hingga hari ini. Terima kasih Bapa, hari ini kau beri kesempatan pada kami untuk bersekutu, berkumpul, beribadah secara online bersama-sama. Kiranya kasih karunia, penyertaan dari Roh Kudus-Mu, Kau curahkan pada kami saat ini Bapa. Ajarkan kami Bapa untuk mampu mendengar, mengerti, memahami, dan nantinya mengaplikasikan firman-Mu yang akan kami dengar nanti Bapa, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Aidi yang hari ini akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Berikan hikmat bijaksana-Mu, sehingga hanya isi hati-Mu dan perkataan-Mu saja yang akan beliau sampaikan pada kami hari ini. Berkati setiap pemain musik, semua orang yang bertugas hari ini, dan setiap orang yang terlibat di dalam pelaksanaan ibadah online ini. Inilah Bapa segala doa ucapan syukur kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kehidupan, Bapa yang kekal, harapan akan kebangkitan kami berdoa, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan di dalam lagu-lagu penyembahan dan pujian kita. Kita sambuti musik, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita kesempatan di dalam kehidupan untuk mengucapkan Tuhan. Bukan hanya di dalam bangsa, bahkan di dalam kehidupan pribadi kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Mari
marilah kita memuji Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan, sebab kesempatan kita ternyata ada di dalam kehidupan kita tadi. Mari kita sembah Dia, mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, membawa lagi sebagai doa di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Katakan hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, ini sudah jadi berat. Katakan Tuhan, pakailah hidupku selagi
Kau hadir Tuhan, Kau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Kami mengundang kehadiran-Mu Tuhan di tempat di mana kami berada. Oh, shalalalalala. Kau hadir Tuhan, Kau hadir, Kau hadir. Kami merasakan Tuhan kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kau hadir Tuhan di tempat di mana kami berada. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat ini, di hati kami, di bangsa kami, di gereja, di keluarga kami. Hanya ada satu nama yang layak dipuji disembah. Nama Yesus Tuhan yang kami puji. Nama Yesus Tuhan yang kami tinggikan. Di atas kolom langit tiada nama yang lain, tiada Tuhan yang lain. Hanya nama Yesus Kristus yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat anugerah-Mu. Kami masih bisa Tuhan memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu. Di mana saja anak-anak-Mu berada, di mana saja Tuhan jemaat-jemaat-Mu berada saat ini, Tuhan Kau hadir. Tuhan lawarlah setiap kami yang saat ini Tuhan memuji dan menyembah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati setiap kebaktian kami. Walaupun kami tidak bertemu dengan muka, tetapi Tuhan Kau hadir di tempat kami berada. Engkau hadir, Engkau menjamah setiap kami yang beribadah secara online ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin, biarlah Tuhan yang melawati kami. Dan berkat setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkatilah Tuhan, biarlah apa yang keluar daripada mulutnya Tuhan, itulah isi hati-Mu yang Engkau ingin sampaikan kepada kami Tuhan. Kepada kami yang lemah ini Tuhan, supaya dikuatkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Berikan banget Tuhan. Sedangkan lagi. Haleluya. Haleluya. Shalom kepada jemaat yang berada di mana saja saat ini. Puji Tuhan, walaupun keadaan tidak mengizinkan kita, tetapi kita tetap memuji dan menyembah Tuhan di mana saja kita berada. Amin. Oke, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita angkat pujian, Dialah segalanya. Mari kita bareng Tuhan. Segalanya
Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau hadir di tengah kami, Tuhan, di mana saat kami berada. Kami yakin, Tuhan, bahwa kuasa-Mu jauh melebihi segala sesuatu. Terima kasih, Tuhan. Mari kita jadikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, Kau ada di tengah kami. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena Tuhan. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Tuhan, tak ada yang mustahil. Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Haleluya, sangat diberkati dengan pujian penyembahan yang baru saja kita lakukan. Kiranya pujian penyembahan ini menjadi bau yang harum dan menyenangkan di hadapan Tuhan. Kami ucapkan terima kasih pada semua tim musik yang sudah melayani kami hari ini. Kasih karunia Kristus menyertai Anda semua. Saya ada sedikit pengumuman untuk hari ini, di mana kita ada Zoom meeting setiap hari Isnin pagi
pukul 5 dan setiap hari Kamis pukul 9 malam. Kami menjemput saudara sekalian untuk bergabung bersama kami di dalam Zoom meeting. Di dalam Zoom meeting kita ada doa, ada pujian, penyembahan, ada renungan, ada firman Tuhan, ada kesaksian, di mana semua itu dapat menambah dan menguatkan iman kita dan tentu saja mempererat tali persaudaraan kita di dalam Kristus. Kami menjemput Anda sekalian yang belum bergabung bersama kami untuk bergabung di dalam Zoom meeting kami. Terima kasih. Saatnya saudara sekalian, saatnya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita memberi dengan sukarela, dengan bergembira, karena Tuhan telah memberkati kita dengan berkelimpahan. Anda dapat memberikan persembahan Anda, sama ada itu perpuluhan, persembahan misi, persembahan kasih atau persembahan lainnya melalui online, atau Anda juga dapat mentransfernya melalui ATM, bank, di mana nomor-nomor account akan tertera di layar. Dan mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur jika hari ini Kau beri kesempatan kami Bapa untuk memberikan Bapa persembahan kami, mengembalikan Bapa sebagian dari berkat-berkat yang telah Engkau berikan pada kami kembalikan kepadamu. Kiranya Bapa, pemberian kami ini Bapa boleh dipakai Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi Bapa. Kiranya setiap kami Bapa, Kau beri hati yang tulus ikhlas untuk memberi. Dan ajarkan kami Bapa untuk setia dengan pemberian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah segala doa, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Kami berterima kasih pada Anda sekalian yang sudah setia memberikan persembahan Anda melalui gereja kami selama ini. Kasih karunia Kristus menyertai Anda dan Tuhan pasti akan semakin memberkati Anda berkelimpahan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Aidi. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, pagi ini kami sekali lagi dapat mendengar firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Engkau melindungi hamba-Mu yang hina ini di balik salib-Mu, supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulutnya, urapilah dia, supaya bijaksana hikmat menyertai di dalam segala firman yang diucapkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil daripada 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 dan ayat 2 saja. 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama dan sampai ayat yang kedua. Bunyi firman-Nya seperti ini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Di dalam firman Tuhan ini, kalau kita melihat dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-14, itu berbicara tentang karunia-karunia roh. Yang Paulus mau bicarakan karunia-karunia berbahasa roh, karunia pelayanan, dan karunia-karunia yang lain. Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-12 dan pasal yang ke-14, itu berbicara tentang karunia. Tetapi akhirnya di pasal yang ke-15, Paulus mengubah topik kepada kebangkitan Kristus. Dan kalau kita membaca seluruh topik ini atau di seluruh pasal 15,
Paulus sedang membicarakan kita kepada kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi kita belum sampai kepada kupasan kepada kebangkitan Kristus, karena di sini saya hanya akan menyampaikan pada pasal yang pertama dan yang kedua saja. Jadi di sini pasal yang ke-15 ayat 1 berbicara ada beberapa hal tentang Injil. Orang percaya bukanlah hanya memiliki iman dalam Kristus, sebaliknya orang yang percaya adalah orang yang beriman kepada Kristus sebagaimana dia dinyatakan dalam berita yang sepenuhnya di dalam Injil. Dan iman mereka kepada Kristus selalu terkait di dalam firman Allah dan ajaran-ajaran para rasul, serta karena alasan inilah maka kita dapat digambarkan sebagai orang percaya dan dilukiskan sebagai umat yang tunduk kepada Kristus di dalam Alkitab sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menurut firman Allah. Nah, di dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 ini kita melihat beberapa hal yang dikupas oleh Paulus. Yang pertama adalah Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, saudara-saudaraku, mengapa Paulus setelah karunia dia akan kembali kepada Injil yang kuberitakan kepadamu? Dan kalau kita melihat pada masa itu di Korintus, jemaat di Korintus sedang bingung, ya, bermacam-macam Injil yang mereka terima, berbagai-bagai alasan yang mereka terima. Di dalam Injil itu bermacam-macam variasi. Nah, Paulus memberikan penjelasan tentang Injil itu kepada kita. Dia berkata bahwa Injil yang kuberitakan kepadamu. Paulus memberikan kebenaran di dalam penjelasan ini supaya kita jangan sembarangan menerima Injil. Nah, Paulus sedang memperingatkan kita supaya kita jangan menerima Injil-Injil yang palsu. Nah, Paulus di sini menjelaskan yang kuberitakan kepadamu adalah Injil yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Paulus di dalam ayat ini jelas sekali menyatakan, di dalam ayat yang pertama saja sudah menjelaskan, Injil inilah yang aku mau memberitakan kepada kamu. Jadi jelas sekali di sini, selain daripada Injil yang palsu di Korintus, ada juga Injil-Injil yang lain. Banyak ajaran Injil yang tidak bagus, yang membuatkan jemaat di Korintus menjadi bingung. Jadi saudara-saudaraku, Paulus dengan jelas di dalam ayat ini memberitakan, inilah Injil yang harus kuberitakan kepadamu. Poin yang kedua adalah kita dapat melihatnya, dan yang kamu terima. Paulus sekali lagi menyatakan bahwa apa yang dia terima, Injil yang dia terima itu disampaikan kepada kita. Dia menerima Injil itu dan menyampaikan, kemudian meneruskan kepada kita. Jadi di sini jelas bahwa apa yang diterima oleh Paulus, apa firman yang Paulus sudah terima itu berakar daripada Yesus Kristus. Senter daripada Injil yang diberitakan oleh Paulus adalah Injil yang dari Yesus Kristus, yang diturunkan kepada para rasul, daripada para rasul kepada jemaat yang mula-mula, kemudian kita pada hari ini. Nah, inilah yang Paulus bilang, yang aku terima dan yang harus aku sampaikan kepada kamu semua. Dan inilah Injil yang Paulus mau bicarakan kepada kita pada pagi hari ini. Dan di pasal 11, mari kita membaca. Ini sangat menarik saudara-saudaraku. Mari kita membaca 1 Korintus pasal 11. Paulus sedang menjelaskan kepada kita mengapa ini menjadi senter daripada pemberitaan Injilnya. Di dalam pasal 11 di 1 Korintus, ya, pasal 11 ayat 3 dan 4. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal itu, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, dan kepala daripada perempuan-perempuan itu adalah laki-laki.
dia sedang membicarakan bahwa Injil yang dia beritakan itu bersumber daripada kepala-kepala, seperti kepala gereja, seperti yang ada di luar sekarang ini, seperti pastor-pastor, hamba-hamba Tuhan yang lain, pengajar-pengajar. Itu Paulus bilang, inilah Injil yang kuberitakan. Dan di dalam pasal yang ke-11 ayat 23 dan 24 ini lebih jelas lagi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Nah, dengarkan ini, firman ini berkata, firman yang aku teruskan ini kepadamu itu bersumber daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, inilah firman itu, inilah Injil itu yang Paulus mau sampaikan kepada kita pada hari ini, yaitu Injil yang berakar dan yang bersumber daripada Yesus Kristus. Dan Injil ini juga sudah teruji ratusan tahun. Dari zaman ke zaman Injil ini sudah pun teruji. Saudara pernah main blok? Rumah-rumah itu kan ada kayu itu, bila dicabut kan rumah itu akan rubuh kan. Pernah main ini? Dia akan main 2 orang. Ya, saya mau menceritakan ini untuk supaya kita lebih memahami. Apabila kita main, kita akan mencabut kan, cabut kayu itu ya. Kita akan mencabut kayu itu ya. Bila kayu itu dicabut dan rumah itu tidak rubuh, maknanya kayu itu tidak berharga. Ya, kenapa tidak berharga? Tetapi kita gembirakan sebab rumah itu tidak rubuh kan. Tetapi bila kita menarik kayu yang membuatkan rumah itu rubuh, maka itu adalah kayu yang sangat berharga. Dan Paulus mengatakan Injil yang kuberitakan yang bersumber daripada Tuhan Yesus itu sudah teruji. Dan Injil ini kalau kita terima, kita akan menjadi percaya dan mendapat hidup yang kekal. Tetapi kalau Injil yang kita terima tidak kukuh, saudara akan hancur. Mungkin saudara akan tenggelam, saudara akan dibinasakan, saudara tidak mempunyai keselamatan, saudara tidak mempunyai masa depan yang cerah, saudara tidak mempunyai jalan keluar daripada semua masalah yang saudara hadapi. Dan inilah yang Paulus mau tekankan di sini, bahwa jangan sembarangan menerima Injil. Justru itu di Korintus pada masa itu, mengapa Paulus setelah dia berbicara tentang karunia bahasa roh, karunia pelayanan, karunia segala macam karunia yang sudah diterima, mengapa Paulus menyelitkan ini di dalam pasal yang ke-15? Karena Paulus mau bicara kepada kita supaya jangan sembarang menerima Injil. Karena Injil yang Paulus beritakan itu sudah teruji dan tidak mudah rubuh. Kalau kita menarik Injil itu dari dalam hidup kita, pasti kita akan binasa. Justru itu saudara-saudaraku, marilah kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Dan Paulus mau berbicara kepada kita terus menerus di dalam firman ini. Dan poin yang ketiga yang saya mau tekankan adalah yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Wow, tidak ada Injil yang membuatkan saudara teguh berdiri selain daripada Injil yang bersumber daripada Yesus Kristus sendiri. Amin. Karena itu saudara, marilah kita teguh berdiri di dalam pemberitaan Injil yang telah dibawa oleh para rasul, para hamba Tuhan yang sudah dahulu. Dan Paulus mengubah lagi tensisnya di dalam perjalanan penulisannya. Dia mengubah tensisnya. Dia mengatakan yang kuberitakan itu sudah lampau, dan yang kamu terima itu sudah lampau. Peristiwa dahulu akibatnya sampai sekarang. Dan itulah Injil. Perbuatan Injil pada masa lalu sampai sekarang kita bawa dan kita imani. Amin. Dan itulah Injil yang bersumber daripada Yesus Kristus. Ini yang ketiga, yang di dalamnya kamu
teguh berdiri. Teguh berdiri maknanya kita tidak mudah goyang. Di dalam kehidupan kita apapun Injil yang masuk, yang merusakkan hidup kita, tetapi kalau kita teguh berdiri di dalam Injil yang benar, kita tidak akan mudah dirobohkan. Karena Yesus Kristuslah sumber Injil itu sendiri. Poin yang keempat, yang terakhir saya mau bicara kepada kita pada pagi hari ini, walaupun sesingkat yang akan disampaikan, tetapi saya harap saudara-saudara menangkap poin-poin yang penting di dalam firman Tuhan. Percuma kalau kita mendengar firman Tuhan yang panjang-panjang, tetapi saudara tidak masukkan itu di dalam otak saudara dan di dalam hati saudara, itu semua percuma. Tetapi kalau saudara bisa menangkap firman yang kuberitakan kepadamu pada hari ini, maka engkau mengerti bahwa Injil yang bersumber dari Yesus Kristus mempunyai Injil yang kuat di dalam hidup kamu. Dan yang terakhir adalah yang olehnya kamu diselamatkan. Wow, tidak ada Injil yang olehnya kamu bisa diselamatkan. Hanya Injil yang bersumber daripada Yesus Kristus itu membuatkan kamu diselamatkan. Mengapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Allah. Amin, saudaraku. Dan inilah Injil yang Paulus mau bicara kepada kita pada pagi hari ini, di mana orang yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan, di mana kematian Yesus di kayu salib, bangkit kematiannya di kayu salib mengalahkan maut, dan kebangkitannya menjadi iblis gemetar di hadapannya. Dan itulah Injil yang saya mau bicarakan kepada saudara pada pagi hari ini. Dan yang terakhir sebelum saya menutup akan firman Tuhan ini, mari kita baca bersama-sama, dan inilah klimaks daripada pemberitaan firman Tuhan ini. 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting ialah, dengarkan baik-baik, sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati kerana dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah Injil yang saya mau katakan kepada saudara pada pagi hari ini. Sebab yang sangat penting adalah kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, memberikan kita kehidupan untuk selamat. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap yang percaya kepada Yesus. Amin, saudaraku. Mari kita tunduk kepala. Kita mau receive Injil yang benar-benar bersumber daripada Yesus Kristus. Karena kita tahu selain daripada firman Injil Tuhan, kita pasti akan rubuh dan binasa. Kita tidak akan mempunyai keselamatan yang kekal tanpa kita mendengar Injil yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang kami dengar pagi hari ini. Kami mau diperingatkan kembali tentang betapa Paulus memberikan kami, menggugah hati kami supaya dapat mengerti sesungguhnya firman Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang telah kami raba, apa yang kami telah terima daripada pendahulu yaitu para rasul, itulah yang kami terima pada hari ini. Tuhan, setiap orang yang sudah mendengar firman ini, yang belum percaya kepada Engkau, sentuhlah hati mereka agar mereka juga bisa menerima Injil ini di dalam hati mereka, dan mereka akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.